Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tampilan website website PPDB nanti, ini saya memakai website PPDB salah satu sekolah yang saya buat. Untuk tampilan pertama, nanti di atasnya itu ada gambar yang berjalan secara otomatis, baik itu di komputer, laptop, atau di HP, menyesuaikan dari tampilan dari masing-masing perangkat. Kalau untuk komputer, tampilannya seperti ini. Nanti gambar ini berjalan. Di sini kalau nanti dalam pembuatan website PPDB sekolah Bapak Ibu, nanti saya akan masukkan foto profil sekolah Bapak Ibu, sekaligus akan mewakili dari profil sekolah Bapak Ibu. Fotonya nanti itu ukurannya yaitu horizontal, supaya tampilannya bisa seperti ini. Kemudian kita lanjut ke fitur berikutnya. Ini saya memakai salah satu sekolah ya Bapak Ibu. Nanti ada fitur seperti ini, PPDB online, bisa diklik. Kemudian jika Bapak Ibu ada sertifikat akreditasi, nanti saya cantumkan di website. Ini merupakan salah satu sertifikat akreditasi salah satu sekolah. Jika tidak ada pun juga tidak apa-apa. Kemudian ini tampilan home-nya ya. Kemudian di sini ada dokumen yang umumnya dipersiapkan untuk PPDB online. Nanti bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu. Cuman saya di sini sudah ada itu bahannya. Dan jika Bapak Ibu ingin menyesuaikan dengan bahan dari saya, maka bisa langsung cepat selesai. Tapi kalau disesuaikan dengan Bapak Ibu, misal ada penggiringan sedikit, mungkin akan disesuaikan waktunya. Dokumen yang harus dipersiapkan untuk PPDB online, seperti keterangan di sini. Kemudian di websitenya nanti akan saya cantumkan QR code. Di QR code ini juga nanti saya jelaskan nanti bahwa QR code ini nanti bisa Bapak Ibu cantumkan di brosur, di mana nanti dengan menggunakan salah satu aplikasi di Play Store seperti scan barcode. Dengan men-scan QR code ini, maka otomatis akan masuk ke link ini. Jadi nanti apabila Bapak Ibu ingin menerapkan PPDB-nya itu secara online untuk calon siswa baru, Bapak Ibu atau yang ingin mendaftar tidak kesulitan dalam mendaftar, tidak perlu hafal link seperti ini ya Bapak Ibu. Ini tidak perlu hafal, dengan hanya menggunakan QR code. Dengan hanya men-scan QR code dari HP, maka akan masuk otomatis ke website, akan link ke website PPDB sekolah Bapak Ibu nanti. Di sini ada tampilan button pendaftaran, nanti akan kita jelaskan. Kemudian ada lihat grafik PPDB, ini akan otomatis berdasarkan pengisian dari calon siswa. Dan di sini grafik PPDB ini nanti akan saya jelaskan, dia menyesuaikan dengan grafik sekolah. Nanti akan otomatis jika yang mendaftar itu dari sekolah, misal sekolah mendaftar di sekolah A, maka akan terdata di sekolah A. Dan apabila nanti yang mendaftar di sekolah A lagi, maka jumlahnya akan semakin bertambah. Ini otomatis Bapak Ibu tidak perlu pusing memikirkan ini. Di mana pendaftaran ini bisa juga dilakukan oleh panitia di sekolah atau dari siswa itu sendiri. Kemudian apabila Bapak Ibu ada akun YouTube atau halaman Facebook, maka bisa saya masukkan di sini. Ini opsional ya Bapak Ibu, tidak wajib. Ada pun juga lebih bagus, tidak ada pun juga tidak apa-apa. Nanti akan saya buat copyright dari sekolah Bapak Ibu. Di sini kan tampilan home ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke tampilan admin. Kita tunggu saja. Di tampilan home admin ini perlu saya jelaskan sebentar ya Bapak Ibu.
itu dia nanti tempat panitia mengedit data siswa yang sudah mendaftar. Istilahnya yaitu verifikasi data. Verifikasi dan validasi data di saat siswa melakukan pendaftaran ulang. Di sini Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi mencari linknya, cukup di sini nanti mengklik ini. Sekaligus saya juga tambahkan cantumkan grafik dan juga akun YouTube dan halaman Facebook. Ini tidak jadi patokan ya Bapak Ibu, ini fitur tambahan yang saya kasih. Di mana apabila kita klik ini, jika Anda adalah admin, maka dia akan link ke Google Drive. Jika itu Google Drive-nya itu masih Google Drive Bapak Ibu yang sebelumnya, Bapak Ibu bisa keluar dari akun Google Drive sekolah, maka masuk ke Google Drive yang ini. Go to Drive ya. Ini nanti saya jelaskan di saat verifikasi data ya Bapak Ibu. Akan saya jelaskan nanti. Saya jelaskan nanti di verifikasi data. Kemudian di pendaftaran, menu pendaftaran online seperti apa? Pendaftaran online. Jadi kita closekan saja dulu ya Bapak Ibu. Dalam pendaftaran online ini saya menggunakan Google Form, di mana bahannya sudah ada sama saya. Dan apabila Bapak Ibu ingin menambahkan atau menambahkan pun juga dipersilahkan. Nanti Bapak Ibu akan melihat apa saja yang diminta di data ini. Nanti akan saya bagi beberapa video untuk mempermudah Bapak Ibu dalam memahaminya. Nanti akan saya jelaskan ya Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu, kita bagi-bagi saja. Kita sekarang menampilkan dari preview tampilan website nanti yang akan saya buat apabila Bapak Ibu ingin membeli atau memesan pembuatan website kepada saya. Kemudian setelah siswa melakukan pendaftaran, maka siswa harus mencetak form pendaftaran. Jadi cetak form pendaftaran ini tidak perlu memakai email atau kirim lewat email secara otomatis yang pada umumnya, cuman langsung di website ini semua terpusat semuanya. Terpusat semuanya. Kita tunggu saja ya Bapak Ibu. Jadi nanti siswa mengunduh form pendaftaran atau panitia yang melayani pendaftaran siswa secara online di sekolah mengunduhnya di sini. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Ini contoh ya. Di sini itu saya memakai website sekolah. Ada beberapa fitur di sini. Sudah mendaftar, dia akan menghitung berapa orang sudah mendaftar. Di sini 16 ya. Ini website sekolah. Masih percobaan sepertinya. Di sini ada Bapak Ibu juga bisa menganalisis. Misal yang dimana nanti saya buat terverifikasi dan belum terverifikasi. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya belum terverifikasi ini siswa dia sudah mendaftar tapi belum mendaftar ulang. Kalau terverifikasi ini adalah siswa yang sudah mendaftar dan sudah mendaftar ulang. Istilahnya ini siswa yang merupakan siswa yang pasti akan sekolah di sekolah Bapak Ibu. Inilah siswa yang pasti akan sekolah di sekolah Bapak Ibu. Ini maksudnya dari keterangan ini Bapak Ibu. Di mana bisa dilihat dari ini. Belum terverifikasi ada 9 ya, persennya yaitu 56,3%. Kemudian yang terverifikasi ada 7, persennya itu 43,8%. Ini gimana caranya membuat siswa belum terverifikasi dan terverifikasi nanti akan saya jelaskan pada saat verifikasi data. Kita sekarang menampilkan penampilan dari websitenya saja Bapak Ibu. Kemudian ada ciri nama. Jadi setelah siswa mendaftar akan terdaftar di sini. Maka kami bisa cetak form. Ada dua cara. Bisa mencari nama di sini, diketik namanya, atau dengan mencari manual di sini juga bisa. Caranya kita klik saja ini. Klik saja, tunggu sampai ketemu nama yang sesuai dengan nama siswa yang mendaftar. Atau untuk mempermudah Bapak Ibu, untuk mempermudah siswa juga, di sini sudah diketik namanya
Bisa kita cari namanya di sini, namanya yaitu Muhammad Ilham. Nah, di sinilah datanya Bapak Ibu. Inilah data si Muhammad Ilham. Dan ini bisa dicetak formnya, di mana formnya ini harus diajukan ke panitia untuk dilakukan verifikasi. Kita tunggu saja Bapak Ibu. Nah, ini formulir pendaftarannya Bapak Ibu. Ini formulir pendaftarannya. Nanti akan diarahkan ke menu ini. Apabila sudah melakukan pendaftaran. Nanti setelah itu silakan Bapak Ibu atau siswa nanti bisa mencari namanya di sini atau mencetak formnya di sini. Apabila mencari nama yang berikutnya, bisa kita hilangkan saja. Misalnya kita mau nyari, ini terdaftar ya Bapak Ibu, sesuai dengan database-nya. Misal namanya yaitu Alfi misal. Sekali lagi. Nah, inilah namanya Alfi. Statusnya ini saya buat contoh saja Bapak Ibu. Terverifikasi ini berarti siswanya itu sudah melakukan pendaftaran ulang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk cetak form kita klik saja ini. Kita tunggu saja. Seperti ini Bapak Ibu. Secara otomatis setelah siswa mendaftar, maka akan otomatis nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran otomatis, NISN, NIK, nomor KK, dan sampai ke bawah ini berdasarkan pengisian siswa. Dan kemudian ini QR code, di mana QR code ini jika Bapak Ibu atau siswa scan, maka akan menghasilkan sebuah kode. Kodenya itu terdiri dari NIK, nama, dan NISN. Pokoknya di antara tiga itu saya buat. Kemudian nilai rapor berdasarkan inputan siswa. Nilai rata-ratanya ini otomatis ya Bapak Ibu, tidak manual. Nanti akan kita lanjut ke pengisian data. Ini nama anak otomatis akan terisi sesuai dengan nama lengkap di sini. Apabila namanya panjang, maka akan panjang juga di sini. Nah ini contohnya. Ini keterangannya. Formulir ini dicetak dan diserahkan ke panitia PPDB. Formulir ini dicetak pada tanggal, ini terdata secara otomatis tanggal dan jam dia mendaftar. Dan jam dia mendaftar, saya ada formatnya, maka apabila dipakai oleh Bapak Ibu nanti bisa disesuaikan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu merancang dari awal lagi website punya sistem PPDB-nya. Ini salah satu contoh ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke menu berikutnya ya. Saya tambah penjelasan. Nanti di website Bapak Ibu nanti akan ada logo seperti ini. Logo sekolahnya. Ini ada logo sekolah nih. Nanti akan saya tulis sesuai nama sekolah Bapak Ibu. Kemudian kita grafik lagi. Kita sudah melihat cetak form, sekarang ke grafik. Kita tunggu saja. Oke, kita tunggu. Di sini grafik yang saya jelaskan tadi, bahwa setelah anak mendaftar nanti akan terdata nama sekolahnya di sini. Berdasarkan inputan yang diisi oleh siswa. Di sini hampir sama fiturnya kurang lebih dengan dashboard cetak form. Di sini ada yang sudah mendaftar, itu sudah berapa orang, kemudian yang belum terverifikasi dan terverifikasi. Jadi bagi siswa yang belum terverifikasi, maka nanti dijelaskan calon santri tersebut atau calon siswa
diwajibkan untuk mengunduh atau mencetak bukti pendaftarannya di website ini dan segera menyerahkannya ke panitia PPDB sekolah masing-masing untuk diverifikasi agar status berubah dari belum terverifikasi menjadi terverifikasi. Bagi calon siswa yang belum mendaftar, silakan untuk mendaftar bisa ke madrasah atau secara online, nanti akan saya sesuaikan dengan sekolah Pak Ibu. Kata-katanya seperti ini grafiknya Pak Ibu. Berdasarkan inputan, misal anak mengisi, misal namanya MI, misal MI Nurul Nikmah, misal ini ada 5, kemudian ini 3, akan terdata. Cuma kelemahannya inputan siswa kan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Kadang ada menuliskan yang benar, kadang ada menuliskan yang salah. Misal ada beberapa anak yang mengisi SD Negeri 03 Pasalolo misal, kemudian ada yang mengisi SD 03 saja, maka datanya akan berbeda. Oleh karena itu, itulah nanti fungsi dari panitia dalam mengedit datanya agar datanya itu sama dalam satu nama. Misal kalau nama sekolahnya itu SD Negeri 03 Pasalolo, maka kita samakan saja SD Negeri 03 Pasalolo, dikarenakan nanti mungkin ada siswa yang mendaftar secara online, tidak ke panitia, bisa saja inputannya itu ada sedikit perbedaan sesuai dengan inputan yang sebenarnya. Oleh karena itu mungkin panitia bisa mengeditnya. Nanti akan saya jelaskan tentang cara mengeditannya. Seperti ini ya, misal yang sedang mendaftar ada 1 orang dari sekolah ini, ini ada 4 orang di sekolah ini. Jadi datanya semakin mudah dalam melihat berapa siswa sekolahnya saja sudah mendaftar, sudah berapa orang, kemudian menghitung jumlah siswa yang mendaftar dalam satu sekolah. Jadi tidak perlu repot-repot kita manual dalam menghitungnya dalam tabel. Ini otomatis Bapak Ibu tidak ada melakukan inputan lagi. Kemudian kita ke hubungi kami. Kita tunggu saja. Di hubungi kami ini nanti saya akan melinkkan dengan nomor WhatsApp sekolah Bapak Ibu. Kalau lebih baiknya nomor WhatsApp sekolah Bapak Ibu. Kalau nomor WA Bapak Ibu langsung juga tidak masalah, karena itu bagian urusan kepanitiaan sekolah Bapak Ibu, kepanitiaan PPDB sekolah Bapak Ibu. Kita tunggu saja. Nah, di sini akan saya linkkan dengan WhatsApp seperti yang saya jelaskan tadi. Ini fitur teman saja Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada, bisa saya cantumkan. Jika tidak ada pun juga tidak masalah. Ini bisa saya klik, misal bisa klik di sini atau di sini. Sama saja. Ini versi komputer ya Bapak Ibu. Kalau versi HP mungkin langsung link dia, karena umumnya komputer kan harus dihubungkan dulu WhatsApp-nya. Nah, ini mungkin ada, ini karena komputer ya. Kalau HP mungkin langsung terlink dia. Langsung terlink. Seperti ini Bapak Ibu, nanti websitenya yang saya buat tampilannya seperti ini. Kita balik ke home lagi. Nah, ini udah mulai nyambung ke API WhatsApp. Kalau di API setahu saya dia akan langsung masuk. Biasanya akan langsung masuk karena umumnya pengguna WhatsApp itu banyakkan dari HP. Bisa continue to chat. Seperti itu ya Pak Ibu. So open, ini bisa di open WhatsApp atau ini sekedar percobaan saja. Kita balik ke home. Seperti itu tampilannya Pak Ibu. Websitenya seperti ini tampilannya. Tampilannya terdiri dari home, admin, pendaftaran online, cetak form pendaftaran, grafik, hubungi kami. Yang umumnya itu biasanya akan terpakai di saat PPDB nanti. Ini baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tampilan PPDB. Dan apabila ingin Bapak Ibu memesannya ke saya, bisa hubungi saya melalui WhatsApp, atau ingin tanya-tanya bisa komentar. Dan jangan lupa subscribe atau
like video ini.